Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 41 yang beranggotakan Nio Raditya Zahra dan Davandi Dwi Krishna. Di sini kita akan mempresentasikan hasil laporan jurnal praktikum simulasi komputer kami yang berjudul Analisis Model Simulasi Persediaan Bahan Mobil dengan Pemodelan Sistem Dinamik studi kasus PT Lidah Jaya menggunakan software Stella. Untuk yang bagian pertama ada abstrak. PT Lidah Jaya merupakan perusahaan manufaktur memproduksi ban mobil. PT Lidah Jaya menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu PT Lidah Jaya berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamik untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Proses simulasi sistem dinamis pada PT Lidah Jaya dapat dilakukan menggunakan software Stella. Dari permasalahan ini didapatkan penyelesaian permasalahan persediaan inventory pada produksi ban mobil PT Lidah Jaya dan bahan baku yang digunakan adalah karet dengan komposisi 55% bahwa jumlah permintaan ban mobil di bulan Januari hingga Desember mobil mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Hal ini berarti jumlah permintaan berbanding lurus dengan stok ban mobil dan stok karet, sehingga proses produksi ban mobil dapat terus dilakukan dengan normal. Selanjutnya, pada pendahuluan, pengolahan barang yang baik dibutuhkan agar kegiatan perdagangan suatu usaha dapat berjalan lancar. Pengolahan barang berkaitan dengan pembelian, penyimpanan, serta penjualan barang. Pengadaan persediaan barang yang terlalu sedikit dapat berakibat pada kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan dan penurunan permintaan barang dari konsumen. Akibat barang ditawarkan terlalu sedikit. Akibatnya semakin besar pula terjadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Namun apabila produk disediakan terlalu banyak, maka modal yang tertanam pada persediaan akan semakin banyak dan biaya penyimpanan yang harus dikeluarkan juga semakin banyak. Ditambah dengan kemungkinan barang mengalami penurunan kualitas seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, persediaan barang harus ditentukan dalam jumlah yang tepat. PT Lidah Jaya merupakan perusahaan di bidang industri otomotif yang memproduksi ban mobil. Ban adalah bagian penting dari kendaraan darat yang digunakan untuk mengurangi getaran yang disebabkan ketidakteraturan permukaan jalan, melindungi roda dari aus dan kerusakan, serta memberikan kestabilan antara kendaraan dan tanah untuk meningkatkan kecepatan dan mempermudah pergerakan. Bahan baku utama dari ban yaitu karet. PT Lidah Jaya menerapkan produksi make to stock, yaitu strategi di mana presiden telah melakukan proses produksi dan produk-produk mereka telah berbentuk barang jadi sebelum menerima pesanan dari konsumen. PT Lidah Jaya dalam hal pengolahan persediaan belum menunjukkan manajemen persediaan yang baik. Hal itu ditunjukkan dengan tingginya permintaan, akan tetapi persediaan yang siap dipastikan belum dapat memenuhi permintaan konsumen. Dalam aktivitasnya membuat bahan baku menjadi bahan jadi, PT Lidah Jaya perlu persediaan, mulai dari persediaan bahan baku maupun bahan jadi. Untuk itu, manajemen persediaan penting dalam kegiatan operasional. PT Lidah Jaya supaya tidak kekurangan maupun kelebihan barang yang berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan. Simulasi adalah suatu teknik meniru sebuah proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan berlandaskan dari beberapa asumsi tertentu, sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Dalam simulasi digunakan media komputer untuk mempelajari sistem secara numerik, sehingga dilakukan pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik asli dari sistem tersebut. Pemodelan dapat diartikan sebagai tiruan model dunia nyata yang dibuat virtual. Bentuk yang berupa tiruan ini, maka model tidak mesti harus sama persis dengan aslinya, minimal memiliki keserupaan. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan pemodelan dan mensimulasikan suatu sistem dinamis. Merupakan suatu metodologi untuk memahami berbagai masalah kompleks. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada PT Lidah Jaya dan membuat model dan simulasi sistem dinamik. Model dan simulasi sistem dinamik dapat mempermudah perusahaan dalam merencanakan kapasitas produksi dengan melihat variabel yang berinteraksi dan berpengaruh di dalam sistem produksi perusahaan, di mana salah satunya adalah melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan yang berubah setiap periodenya. Software yang digunakan untuk melakukan simulasi sistem dinamik adalah Stella. Stella merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang bersederhana dan fleksibel.
Perangkat lunak Stella ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik. Stella merupakan salah satu model yang berbasis sistem yang bersifat dinamis. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan pada persediaan bahan baku maupun bahan jadi di PT Lidow Jaya, Gresik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan software Stella. Stella adalah software bahasa pemrograman visual yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Kegunaan dari aplikasi Stella adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Aplikasi Stella merupakan perangkat lunak untuk pemrograman berbasis flowchart. Stella termasuk bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multilevel hierarkis, baik untuk menyusun model maupun berinteraksi dengan model. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Stella untuk menanggulangi permasalahan pada PT Lidow Jaya sehingga mencapai persediaan yang semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Tahap pertama yaitu pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen. Adapun data yang digunakan pada tahap pengumpulan data antara lain sebagai berikut. Pertama, jumlah permintaan dapat 4.000, stok bahan baku karet 10.000, presentasi penurunan 2%, presentasi peningkatan pemakaian 10%, presentasi peningkatan produksi 20%, presentasi kerusakan 4%. Selanjutnya, model simulasi persediaan bahan mobil. Di sini terdapat gambar model simulasi persediaan bahan mobil. Selanjutnya, tahap pengolahan data. Berikut tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam pengolahan data. Pertama, mulai, selanjutnya studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya merumuskan masalah, selanjutnya tujuan penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data yang berisi jumlah permintaan, stok bahan baku karet, presentasi penurunan, presentasi peningkatan pemakaian, presentasi peningkatan produksi, presentasi kerusakan. Selanjutnya, pengolahan data menggunakan software Stella. Selanjutnya, verifikasi dan validasi. Jika tidak, akan kembali pengumpulan data. Jika ya, akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran dan selesai. Untuk penjelasan dari langkah-langkah penyelesaian masalah dari gambar di atas dapat dilihat sebagai berikut. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, validasi model. Di sini terdapat gambar 3.1 yaitu grafik model simulasi persediaan bahan mobil. Untuk analisanya, pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan bahan mobil mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku berupa karet juga mencukupi permintaan yang ada sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat gambar 3.2 table pad model simulasi persediaan bahan mobil. Untuk analisanya, pada proses produksi ban mobil dengan bahan baku yang digunakan adalah karet dan komposisi 55% serta berdasarkan tabel pad di atas bahwa jumlah permintaan ban mobil di bulan Januari hingga Desember berbanding lurus dengan stok ban mobil dan stok karet. Artinya, peningkatan jumlah permintaan ban mobil harus diimbangi dengan peningkatan stok ban mobil dan stok karet. Kesimpulannya, setelah dilakukan analisa, tahap selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil dari penelitian ini. Dari perumusan ini didapatkan penyelesaian permasalahan persediaan inventory pada produksi ban mobil PT Lidow Jaya dengan bahan baku yang digunakan adalah karet dengan komposisi 55% bahwa jumlah permintaan ban mobil di bulan Januari hingga Desember persediaan ban mobil mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Hal ini berarti jumlah permintaan berbanding lurus dengan stok ban mobil dan stok karet. Artinya peningkatan jumlah permintaan ban mobil harus diimbangi dengan peningkatan stok ban mobil dan stok karet, sehingga proses produksi dan mobil dapat terus dilakukan dengan normal. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan jurnal ini dapat membantu pembaca dalam memecahkan masalah yang linear dengan studi kasus dalam jurnal ini. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menyeimbangkan model sistem dinamis yang sudah ada dan memasukkan faktor-faktor yang saat ini masih berada pada kriteria exogenous atau exclude
misalnya pemasaran dan transportasi. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan dengan membuat model untuk produk jamak dengan produk jadi, tidak hanya satu jenis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Leora dari Tazara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leora dari Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian studi kasus kami pada software Stella. Dan untuk langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu software Stellanya. Dan setelah itu, jangan lupa untuk klik model untuk tab sebelah kiri. Setelah itu, kita buat stoknya terlebih dahulu, di mana ada 3 stok dalam studi kasus ini. Yaitu yang pertama ada jumlah permintaan, lalu ada stok ban mobil atau produk dari studi kasus kami, dan ada stok karet sebagai bahan baku dari ban mobil. Nah, setelah itu kita beri flow pada setiap stoknya. Selanjutnya kita berikan konektor untuk setiap flow-nya. Setelah itu kita beri nama terlebih dahulu untuk flow dan konektornya. Selain itu kita juga memberikan nama atau mengganti nama pada konektornya. Nah, di mana untuk penjelasannya sendiri, pada stok jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh penurunan daya beli dan peningkatan pemakaian. Lalu untuk stok ban sendiri dipengaruhi oleh konsumsi ban mobil dan produksi ban. Lalu untuk stok karetnya ada bahan baku rusak dan produksi karet. Nah, untuk penurunan daya beli sendiri dipengaruhi oleh persentase penurunan. Selanjutnya kita berikan action konektor pada konektor dengan flow-nya. Lalu untuk peningkatan pemakaiannya sendiri dipengaruhi oleh persentase peningkatan pemakaian. Nah, lalu jumlah permintaan ini juga mempengaruhi konsumsi ban mobil. Lalu untuk stok ban ini mempengaruhi konsumsi ban mobil. Dan komposisi penggunaan bahan baku mempengaruhi produksi ban. Lalu stok karet mempengaruhi produksi ban mobil. Stok karet mempengaruhi produksi karet. Stok karet mempengaruhi bahan baku rusak. Peningkatan pemakaian mempengaruhi jumlah permintaan, dan penurunan daya beli juga mempengaruhi jumlah permintaan. Lalu selanjutnya di sini ada bahan baku rusak dipengaruhi oleh persentase kerusakan, dan produksi karet dipengaruhi oleh persentase peningkatan produksi karet. Dan selanjutnya kita masukkan nilai yang pertama pada persentase penurunan. Di sini kita masukkan nilai sebesar 2% atau 0,02. Lalu untuk peningkatan pemakaian, presentasenya yaitu 10% atau 0,1.
Lalu untuk jumlah permintaan di sini ada 4.000. Lalu untuk stok bahan baku karet di sini ada 10.000. Nah, selain itu juga ada persentase kerusakan sebesar 4% atau 0,04 dan persentase peningkatan produksi yaitu sebesar 20% atau 0,2. Nah, selanjutnya kita klik pada penurunan daya beli, di mana penurunan daya beli merupakan persentase penurunan dikali dengan jumlah permintaan. Untuk peningkatan pemakaian adalah persentase peningkatan pemakaian dikali dengan jumlah permintaan. Lalu selanjutnya untuk konsumsi ban mobil, di sini yaitu rumusnya stok ban mobil dikurangi dengan jumlah permintaan. Lalu untuk produksi ban mobil, di sini kita masukkan di mana konsumsi dikali dengan stok karet. Lalu selanjutnya untuk bahan baku rusak, di sini merupakan persentase kerusakan dikali dengan stok karet. Dan produksi karet diganti dengan persentase dikali dengan stok karet. Nah, untuk stok ban mobil sendiri kita masukkan yaitu produksi ban mobil. Untuk konsumsi penggunaan bahan bakunya kita masukkan 1. Nah, jika sudah tidak ada tanda tanya pada model ini, maka artinya sudah terisi nilai untuk setiap komponennya. Nah, selanjutnya kita klik graph, kita klik pada display, nah kemudian kita klik pin. Nah, selanjutnya kita klik 2 kali dan kita select variabelnya. Di mana kita masukkan variabelnya, yang pertama yaitu ada jumlah permintaan, lalu ada stok karet, lalu ada stok ban mobil, selanjutnya ada produksi ban mobil dan konsumsi ban mobil. Nah, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita pilih run, kita atur dulu run spec-nya, kita masukkan untuk from 1 to 12 dengan DT yaitu 1. Lalu unit of time-nya months, lalu kita OK. Dan kemudian kita run. Nah, ini merupakan hasil running yang berupa GraphPad pada studi kasus kami. Selanjutnya kita lihat table pad-nya dengan cara klik table pad, lalu klik pada display, kemudian kita pin. Nah, lalu selanjutnya kita klik 2 kali pada table pad, kita klik 2 kali pada allowable agar masuk ke kolom selected, di mana pada kolom selected ini kita masukkan jumlah permintaan, stok karet, stok ban mobil, produksi ban mobil, serta konsumsi ban mobil. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik run. Nah, ini merupakan hasil table pad dari studi kasus kelompok kami. Sekian penjelasan mengenai pengaplikasian software dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.